Halo semua, selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke channel Taman Misteri. Sebuah channel yang akan membahas semua kisah yang patut dijuluki sebagai kisah misteri. Kali ini, gua akan bahas kisah duka yang sedang melanda tanah air bumiku Indonesia tercinta, yaitu tentang tenggelamnya kapal selam KRI 402. Kronologi dari mulainya kapal selam tersebut dioperasikan, lalu hilang kontak, dan sampai ditemukan telah menjadi 3 potongan di kedalaman 830 meter akan gua rangkum dan gua rincikan. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL dan termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut tersebut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata tombak kuat milik Prabu Baladewa, yaitu seorang tokoh pewayangan. Senjata tersebut digambarkan di lencana KRI Nanggala. Kapal selam ini juga dikenal sebagai Nanggala II untuk membedakannya dengan KRI Nanggala S02, sebuah kapal selam lain yang usianya sudah lebih tua. KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Saat itu, kapal selam ini membawa 53 awak. Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 oleh TNI AL setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan kronologi kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali pada Rabu 21 April saat hendak melakukan latihan tembak rudal C802 dan torpedo. Dalam konferensi pers pada hari Kamis tanggal 22 April, Laksamana TNI Yudo Margono selaku Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan pada saat kemarin sebelum Nanggala 402 hilang kontak telah dilakukan latihan dulu sesuai prosedur. Namun pada jam 2.30 sudah dilakukan isyarat terbit mulai latihan. Lalu pada pukul 3 ia menyebut KRI Nanggala meminta izin untuk menyelam pada kedalaman 13 meter dan siap untuk menembakkan torpedo. Sesuai prosedur, ia mengatakan dalam penembakan itu, kapal selam akan didampingi oleh Sea Rider penjejak untuk nantinya mengikuti apabila torpedo telah meluncur. Jam 3 sampai jam 3:30, geladak haluan KRI masih terlihat oleh tim penjejak Sea Rider dalam jarak 50 meter. Kemudian, pada pukul 03.46, Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala yang mulai menyelam dan tidak terlihat. Saat itu, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan komunikasi sudah tidak terjalin. Seharusnya KRI Nanggala meminta otorisasi sebelum menembak. Begitu akan diberikan otorisasi, lalu dipanggil dan sudah tidak ada respons. Pada pukul 04.17, TNI menerbangkan heli untuk melihat visual keberadaan Nanggala 402 dan hasilnya nihil. Laksamana TNI Yudo menyebut, sesuai estimasi jadwal, seharusnya KRI Nanggala timbul pada pukul 05.15. Namun saat itu, KRI Nanggala tidak timbul di permukaan. Kemudian pada pukul 06.46, dilakukan isyarat submiss. Seluruh unsur pengamanan dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402
dan latihan ditunda. Diketahui sudah lebih dari 24 jam sejak hilang kontak, kapal selam KRI Nanggala 402 belum juga ditemukan. Kapal tersebut membawa 53 orang personel yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 orang komandan, dan 3 orang arsenal. Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan 5 KRI, 1 helikopter, dan 400 orang untuk melakukan operasi pencarian kapal selam tersebut. Selain itu, sudah ada 2 negara yang telah memastikan akan mengirim kapal bantuan, yakni Singapura dan Malaysia. Lalu, pada Sabtu 24 April pagi dini hari, merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di Nanggala selama 72 jam. Selain itu, unsur-unsur TNI yang berusaha mencari Nanggala 402 menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang jadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan serpihan-serpihan yang ditemukan terapung di perairan Bali yang diyakini sebagai komponen kapal selam. Di antaranya peluru tabung torpedo, pipa pendingin, botol berwarna orange yang berfungsi untuk pelumasan naik turun kapal selam, alas yang dipakai ABK, serta spons. Ditemukan beberapa kepingan barang di sekitar lokasi terakhir kapal menyelam yang diyakini bagian komponen kapal selam. Ini tak akan terangkat apabila tidak ada tekanan atau keretakan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo mengatakan barang-barang ini tidak dimiliki umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas. Dari ahli mantan-mantan ABK Nanggala dan pembuat kapal selam ini, diyakini barang ini adalah milik Nanggala. KSAL Laksamana TNI Yudo memastikan kapal selam KRI Nanggala 402 tidak meledak. Insiden yang terjadi di perairan utara Bali lebih pada keretakan. Yudo menuturkan, dalam insiden ini diyakini terjadi keretakan pada KRI Nanggala sehingga jatuh pada kedalaman. Karena retakan itu, barang-barang pada kapal selam buatan Jerman ini keluar dari kapal dan muncul di permukaan. KSAL Yudo mengatakan operasi pencarian akan terus dilakukan. KRI Nanggala saat ini berada pada kedalaman 830 meter. Selanjutnya, di tengah kegelisahan, seluruh lapisan masyarakat Indonesia menunggu kepastian dari para tim pencari kapal Nanggala. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan kapal Republik Indonesia atau KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali ditemukan. Informasi beredar di berbagai sosial media. Dilansir oleh Detik News, TNI meluruskan simpang siur informasi terkait proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. TNI menegaskan, sampai saat ini, kabar yang menyebutkan KRI Nanggala 402 ditemukan tidak bisa dijadikan dasar. Salah satunya terkait laporan yang menyebutkan bahwa telah terdeteksi pergerakan di bawah air. Hal itu disebut telah dideteksi oleh KRI Raden Edi Marta Dinata atau KRI REM 331. Selanjutnya, dari temuan tersebut juga ada laporan di samping temuan minyak, KRI REM 331 melaporkan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Kontak tersebut kemudian hilang, sehingga masih tidak cukup untuk mengidentifikasi kontak yang dimaksud sebagai kapal selam. Ahmad Riyad, selaku Kepala Pusat Penerangan TNI, menegaskan kabar yang menyebutkan KRI Nanggala 402 sudah ditemukan tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi, buat para pembaca, jangan mudah percaya pada satu informasi. Karena zaman sekarang, banyak manusia yang tidak punya hati membuat kabar bohong yang merugikan orang lain demi popularitas, melambungkan nama pribadi sehingga tawaran endorse meningkat.
Karena zaman sekarang mainannya seperti itu ya guys. Buat hoax, lalu terkenal, endorse naik. Jadi, karena pada kenyataannya KRI Nanggala 402 itu ditemukan tenggelam di kedalaman 830 meter dan terbelah menjadi 3 bagian. Kepastian itu didapatkan setelah Remote Operation Vehicle atau ROV milik kapal Singapura MV Swift Rescue diturunkan dan mendapatkan hasil visual. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo menjelaskan 3 bagian kapal ini ditemukan di utara perairan Bali pada Minggu 25 April 2021 dini hari. Awalnya, bagian kapal tersebut ditemukan oleh KRI Rigel dengan menggunakan alat multi beam echo sounder, sehingga pada pukul 1 WITA berhasil diketahui posisi jatuhnya kapal selam. Untuk memastikan posisinya, diturunkan Remote Operation Vehicle atau ROV milik kapal Singapura MV Swift Rescue pukul 7:37 WITA. Lalu pada pukul 9:04 WITA, ROV Singapura mendapat visual dari datum tempat tenggelamnya KRI Nanggala, yakni pada kedalaman 830 meter. Dari foto visual itulah nampak KRI Nanggala 402 tenggelam dan terbelah menjadi 3 bagian. Selain itu, ROV ini juga mampu mengangkat pakaian penyelamat MK11 yang diambil menggunakan penjepit. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Yang membuat saya sedih adalah sulitnya bertahan survive pada kecelakaan kapal selam. Hanya ada beberapa kasus yang menunjukkan awak kapal dapat lolos dan bertahan hidup. Itu pun kedalaman air tidak lebih dari 150 meter dan tidak semua awak kapal berhasil bertahan hidup. Sebagian awak kapal harus rela mengorbankan nyawa mereka guna mempertahankan aliran listrik agar tidak terjadi blackout. Jika ada 1000 views pada video ini, akan saya buatkan video tentang kecelakaan kapal selam yang awak kapalnya berhasil bertahan hidup. Doaku untukmu, wahai para pahlawan Indonesia. Semoga kalian diberikan tempat terbaik di surganya, dan semoga kejadian memilukan ini tidak terulang kembali. Taman Misteri, sampai jumpa di video berikutnya.